warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang tes plan dan tes case dari sistem administrasi. Saya sendiri Nur Eka Fitriani Tias dan rekan saya Linda Ulfahim Garani, Endah Rahmania, Suci Apriliani Rahmawati, Nita Nuryanti. Ya, adapun materi pertama akan dijelaskan oleh saudari kami Linda Ulfahim Garani. Kita mulai dari tes plan. Fitur-fitur yang akan dites yang pertama mekanisme pengisian login, mekanisme melihat daftar promotor, mekanisme menghapus promotor, mekanisme mengubah profil, mekanisme mengisi data sign up, mekanisme melihat daftar event, mekanisme menambah event, mekanisme menghapus event, mekanisme mengubah event, mekanisme upload foto, mekanisme melihat komentar, mekanisme menambah komentar, mekanisme menghapus komentar per promotor, mekanisme melakukan pembayaran, mekanisme melihat daftar pembayaran, mekanisme menghapus pembayaran. Untuk selanjutnya, testing yang digunakan. Pendekatan yang digunakan pada testing ini adalah black box testing. Unit testing ini dilakukan dengan melakukan testing terhadap kebutuhan fungsional ataupun kebutuhan non-fungsional dari aplikasi. Pendekatan ini berupaya mencari kesalahan-kesalahan pada aplikasi ataupun fungsional yang tidak berjalan pada aplikasi. Bisa juga dengan mencari kesalahan pada struktur database, interface, inisialisasi tujuan. Item pass file kriteria. Proses pengujian akan dinyatakan sesuai apabila main bisnis yang diusung dalam pengerjaan aplikasi ini dapat berjalan selama 1 bulan, di mana data yang ada dapat diatur sesuai dengan kesepakatan dengan tidak menambah rumit alur administrasi. Apabila dari pihak user menyatakan puas terhadap performa yang ditunjukkan aplikasi, maka proses pengujian sesuai dan dinyatakan sukses. Apabila pada saat penggunaan aplikasi terdapat beberapa kesalahan ataupun bug, program masih bisa dinyatakan sukses dengan kriteria bahwa kesalahan atau bug yang ditinggalkan tidak mengganggu main bisnis dari aplikasi yang dibuat. Kesalahan yang menyebabkan tidak berjalannya main bisnis ataupun menghambat menjadi kriteria gagalnya aplikasi. Berikut ini adalah tes-tes. Ini adalah SKID di mana ini berupa kode dari tes case-nya itu sendiri. Yang pertama yaitu dari kode SKA 11 di mana kebutuhan halaman profil user. Yang kedua SK12 peringatan username dan password belum diisi. SK13 peringatan username belum diisi. SK14 peringatan password belum diisi. SK15 peringatan user tidak ditemukan, muncul halaman login. Selanjutnya mungkin bisa dilihat oleh teman-teman, mungkin bisa dilihat ini untuk selanjutnya. Saya akan dilihatin ini lebih lama, mungkin tampilan di sini. Mungkin bisa dibaca sendiri antara kode sama kebutuhannya. Selanjutnya ini juga sama lanjutan dari yang sebelumnya. Mungkin bisa dilihat juga dari ini, mungkin dari SK52 kebutuhannya menampilkan pesan error, ada file yang kosong, kembali ke halaman sign up. Dan ini selanjutnya mungkin bisa dibaca oleh teman-teman. Di sini saya akan menampilkan agak lebih lama biar teman-teman bisa membacanya sendiri. Selanjutnya ini juga sama. Ini dari nomor 31, ini kode ID-nya. Ini kode ID-nya SKE52 menampilkan pesan error bahwa format gambar salah. Terus SK11 kebutuhannya menampilkan halaman detail event dan pada bagian bawah halaman terdapat daftar komentar. Selanjutnya silakan sama teman-teman dibaca. Dan di sini nomor 43 SK21 menampilkan halaman history payment.
Selanjutnya ini yang terakhir mungkin SKP 22 menampilkan halaman daftar history payment tetapi tabel kosong. SKP 31 menampilkan halaman daftar history payment dengan tabel terupdate. SKP 32 menampilkan halaman daftar history payment tetapi tabel kosong. SKP 33 menampilkan halaman daftar history payment. Selanjutnya test case model manajemen akun. Untuk keterangan kode, V itu valid, menunjukkan bahwa komponen yang membentuk skenario memiliki nilai yang benar atau valid. I invalid, menunjukkan bahwa komponen yang membentuk skenario memiliki nilai yang salah atau invalid. Not access, menunjukkan bahwa komponen yang membentuk skenario tersebut tidak memiliki peranan atau tidak bisa diakses pada saat tertentu di dalam skenario itu sendiri. Pertama yaitu use case login, basic path, user, promotor, dan administrator berada pada halaman form login. User mengisikan username pada text field dan password pada password field, lalu menekan tombol login. Sistem mencari user pada daftar user berdasarkan username dan password yang telah diisikan. Username ditemukan, kemudian sistem menampilkan halaman profil user. Selanjutnya alternate path. Sama alternate path 1, jika text field username dan password field tidak diisi, kemudian user menekan tombol login, maka sistem akan menampilkan peringatan bahwa text field username dan password field belum diisi. Alternate path 2, jika text field username tidak diisi dan password field diisi, kemudian user menekan tombol login, maka sistem akan menampilkan peringatan bahwa text field username belum diisi. Alternate path 3, jika text field username diisi dan password field tidak diisi, kemudian user menekan tombol login, maka sistem akan menampilkan pesan error password field belum diisi. Alternate path 4, jika user tidak ditemukan, maka sistem akan menampilkan peringatan bahwa user tidak ditemukan di daftar user dan user diminta mengisikan username dan password lagi. Berikut ini skenario test case-nya. Misal ID skenario SK11, nama skenario-nya login sukses. Misal halaman login valid, username field valid, password field valid, tombol login valid, maka hasilnya halaman profil user. Apabila login gagal, 2 field kosong, misal halaman loginnya valid, username fieldnya tidak valid, password field tidak valid, tombol login valid, peringatan username dan password belum diisi. Ketiga, misal login gagal, username field kosong, halaman loginnya valid, username field tidak valid, password field valid, tombol login valid, peringatan username belum diisi. Apabila login gagal, password field kosong, halaman login valid, username field valid, password field tidak valid, tombol login valid, peringatan password belum diisi. Apabila nama skenario-nya login gagal, user tidak ditemukan, halaman login valid, username valid, password valid, tombol login valid, peringatan user tidak ditemukan, muncul halaman login lagi. Selanjutnya test case dengan data. Nama skenario login sukses, halaman login valid, username field equals 10, password fieldnya ini ditunjukkan 1234567, tombol loginnya valid. Hasilnya itu halaman profil user. Apabila nama skenario-nya login gagal, 2 field kosong, halaman login valid, username tidak diisi, password field tidak diisi, tombol login valid, peringatan username dan password belum diisi. Dan untuk selanjutnya sama mungkin gini, kayak misal ini login gagal, user tidak ditemukan, halaman login valid, username fieldnya misal IPAL 9, password fieldnya 123456, tombol loginnya valid, maka hasilnya peringatan user tidak ditemukan, lalu muncul halaman login lagi. Mungkin selanjutnya saya serahkan ke Nur Eka Fitrianing Tias. Oke, di sini yang kedua untuk use case melihat daftar promotor. Yang pertama itu dilihat dari basic path. Administrator berada pada halaman profil, kemudian administrator mengklik link promoter list yang ada pada halaman tersebut. Sistem kemudian mencari, menemukan dan menampilkan halaman berisi daftar promotor. Adapun alternatif path-nya, jika daftar promotor belum diisi, maka sistem akan menampilkan halaman kosong.
Oke, sekarang selanjutnya ya skenario test case. Adapun di sini ada ID skenario, nama skenario, halaman profil, link promoter list dan hasilnya. Ya, di sini bisa dilihat ya kode-kode dari testing tersebut. Misalnya SK21, nama skenarionya itu daftar promotor sukses ditampilkan. Jika halaman profilnya valid, link promoter listnya valid, maka hasilnya halaman daftar promotor. Begitupun selanjutnya yang SK22, daftar promotor gagal ditampilkan, halaman profilnya valid, link promoter listnya valid, maka hasilnya menampilkan halaman kosong. Oke, selanjutnya yang nomor 3 tentang use case menghapus promotor. Basic page-nya, administrator berada di halaman promoter list, kemudian memilih promotor yang akan dihapus, lalu menekan tombol hapus. Sistem akan menampilkan window konfirmasi hapus promotor atau tidak. Kemudian administrator memilih ya, sistem akan menghapus promotor di daftar promotor. Adapun alternatif dari menghapus promotor sendiri, jika administrator memilih membatalkan menghapus promotor, maka sistem akan menampilkan halaman promotor list lagi. Ya, di sini bisa dilihat ya skenario test case-nya. Nama skenarionya itu misalnya promotor berhasil dihapus, halaman promotor listnya valid, cek promotornya valid, tombol hapus valid, window konfirmasi ya atau tidaknya. Misalnya dia di sini valid dan NA itu not apa ya tadi. Ya, di sini bisa dilihat ya langsung aja hasilnya promotor berhasil dihapus dari daftar, atau yang kedua itu tampilan halaman daftar promotor. Adapun di sini jika promotor gagal ditampilkan, halamannya valid, NA valid, tampilan halaman daftar promotor. Ya, sekarang dilihat dari nomor 4, use case dari mengubah profil. Basic page-nya itu user, promotor, dan administrator berada pada halaman profil user. Kemudian user mengklik link edit profil, sistem menampilkan halaman form edit. Untuk mengubah profil user bisa mengubah semua isian file profil kecuali username. User menekan tombol simpan, maka kemudian sistem akan melakukan update user di daftar user berdasarkan username. Sistem menampilkan halaman profil user. Adapun alternatif dari mengubah profil itu sendiri, alternatif pertamanya itu jika user menghapus isi salah satu field, membiarkan field tadi kosong dan kemudian mengklik tombol simpan, maka sistem akan menampilkan peringatan bahwa ada field yang belum diisi. Adapun alternatif keduanya, jika jumlah isian pada password field kurang dari 6 karakter, maka sistem akan menampilkan peringatan bahwa password user terlalu pendek. User diminta mengisian password lagi. Oke, di sini bisa dilihat ya skenario test case-nya sendiri. Nama skenarionya misalnya berhasil mengubah profil, halaman profilnya jadi valid, link editnya valid, fieldnya valid, password fieldnya valid, tombol simpan valid. Maka hasilnya menampilkan halaman profil dengan data terupdate. Tapi di sini misalnya yang SK43 gagal mengubah profil, karakter password kurang dari 6. Halaman profilnya valid, link editnya valid, fieldnya valid, password fieldnya misalnya invalid, tombol simpannya valid. Maka hasilnya menampilkan pesan error bahwa isian password kurang dari 6 karakter. Ya, di sini bisa dilihat use case up. Yang pertama itu basic page. Promotor berada halaman form registrasi di mana promotor mengisikan nama promotor pada teks field nama, alamat promotor pada teks field alamat, email promotor pada teks field email, nomor telepon promotor pada teks field telepon. Ya, begitupun selanjutnya ya. Adapun alternatif page-nya, alternatif pertama itu jika promotor tidak mengisi salah satu field dan menekan tombol submit, maka sistem akan menampilkan peringatan bahwa ada field yang belum diisi. Yang alternatif kedua, jika username promotor ditemukan di daftar promotor, maka sistem akan menampilkan peringatan bahwa username yang dipilih sudah dipakai dan promotor diminta mengisikan username lain. Alternatif ketiga, jika format isian text field telepon bukan bertipe number, maka sistem akan menampilkan peringatan bahwa format inputan pada text field telepon tidak sesuai. Yang keempat, jika jumlah isian pada password file kurang dari 6 karakter, maka sistem akan menampilkan peringatan bahwa password terlalu pendek. Promotor diminta mengisikan password lagi. Yang kelima,
Jika isian paspor field dan konfirmasi field tidak sama, maka akan muncul peringatan bahwa paspor tidak sama. Ya, selanjutnya skenario test case-nya ya dari yang sign up tadi. Nama skenarionya misalnya ID skenarionya itu SK51, nama skenario berhasil sign up, field nama promotornya valid, field alamat valid, email valid, telepon valid, username valid, paspor valid, konfirmasi valid, tombol konfirmasi field itu invalid, tombol registrasi valid. Maka hasilnya menampilkan halaman login. Contohnya lagi yang lainnya bisa dilihat ya teman-teman sekalian yang dari nama skenarionya sampai hasilnya sendiri. Ya, yang di sini misalnya SK56, nama skenario itu gagal sign up karena konfirmasi password tidak sama. Namanya itu valid, alamatnya valid, emailnya valid, teleponnya valid, username-nya valid, passwordnya valid, tetapi di sini konfirmasinya invalid, tombol registrasinya valid, maka hasilnya menampilkan peringatan bahwa konfirmasi paspor salah karena di konfirmasi sendiri ada invalid. Ya, di sini bisa dilihat ya teman-teman sekalian skenario test case dengan datanya. Di sini sudah ada dari hasil-hasil tampilan dari yang kita inputkan tadi. ID skenarionya sekian, di SK51 skenario berhasil sign up, promotornya Java Live, Java GIF, alamatnya itu Jalan Patimura. Di sini juga emailnya udah terisi, telepon juga sudah terisi dan semuanya terisi serta tombol registrasinya valid. Maka hasilnya menampilkan halaman login. Tapi kalau di sini yang keduanya dia pada file email dia kosong, jadi hasilnya juga akan mempengaruhi dari hasil tersebut, menampilkan pesan error ada field yang kosong. Ya, selanjutnya itu ini bisa dilihat sendiri ya kesalahannya itu apa saja dan nanti di sini akan ditampilkan pesan errornya itu di mana saja, yang mana data yang valid ataupun data yang sama ataupun data yang kepanjangan paspor atau kekurangan paspor. Ya, yang selanjutnya test case modul manajemen event. Ya, yang selanjutnya use case melihat daftar event. Yang pertama basic page-nya, administrator berada pada halaman profil, kemudian administrator mengklik link promoter list yang ada pada halaman tersebut. Sistem menampilkan halaman berisi daftar promotor. Alternatifnya, jika daftar promotor belum diisi, maka sistem akan menampilkan halaman kosong. Ya, selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya Enda Rahmania. Di sini saya akan menjelaskan tentang skenario test case, di mana ada ID skenario, nama skenario, halaman profil, link promotor list, dan hasil dari skenario test case. Dimulai dari skenario ke-11, kita beri nama berhasil melihat daftar event. Ada halaman profilnya, hasilnya bisa menampilkan halaman daftar event. Lalu skenario ke-12, gagal melihat daftar event. Kita bisa melihat halaman profil dan link promoter list, hasilnya bisa menampilkan halaman kosong. Selanjutnya use case menambah event. Di sini ada basic page, promotor berada halaman event di mana promotor mengisikan nama event pada text field event, penjelasan acara pada text field deskripsi event, tanggal acara pada text field tanggal event, tempat acara pada text field tempat, harga tiket acara pada text field, harga tiket rekening pada rekening field, serta nomor promotor pada text field contact person. Promotor menekan tombol save, kemudian sistem menambahkan event ke dalam daftar event, kemudian menampilkan halaman daftar event yang promotor buat. Lalu ada alternate path. Alternate path 1 yaitu jika promotor tidak mengisi salah satu field dan menekan tombol submit, maka sistem akan menampilkan peringatan bahwa ada field yang belum diisi. Alternate path 2, jika promotor mengisi field event dengan campuran teks dan simbol dan menekan tombol submit, maka sistem akan menampilkan peringatan bahwa field harus diisi dengan teks tanpa simbol.
Berikut ini ada skenario test case di mana tabelnya itu ada ID skenario, nama skenario, halaman tambah event, field nama event, field deskripsi event, field tanggal, field tempat, field harga tiket, dan field nomor rekening, field CP, dan hasilnya. Pada skenario ke-21 berhasil tambah event, pada hasilnya menampilkan detail event. Skenario ke-22 gagal tambah event karena ada field yang belum diisi. Hasilnya bisa menampilkan pesan error, ada field yang kosong, kembali ke halaman tambah event. Skenario ke-23 gagal tambah event karena ada format field yang tidak sesuai. Pada hasil testingnya menampilkan pesan error bahwa ada isian field yang tidak sesuai format, dan kembali ke halaman tambah event. Berikut ini adalah skenario test case dengan data. Pada skenario 21, kita berhasil tambah event, datanya ada field nama event Nolza, konser musik, pada tanggal 31 bulan 12 2012, tempatnya di Seoul, harga tiketnya 110.000, nomor rekeningnya 1234567, field CP-nya sekian, hasilnya bisa menampilkan detail event. Selanjutnya, pada skenario ke-22 gagal tambah event karena ada field yang belum diisi. Datanya seperti yang kita lihat pada skenario ke-22, hasilnya bisa menampilkan pesan error, ada field yang kosong. Lalu kembali ke halaman tambah event. Pada skenario ke-23 gagal tambah event karena ada format field yang tidak sesuai. Berikut adalah datanya seperti yang tampil di dalam gambar. Hasilnya bisa menampilkan pesan error bahwa ada isian field yang tidak sesuai format, dan kembali ke halaman tambah event. Lalu use case menghapus event. Ada basic path-nya. Promotor berada di halaman event, kemudian promotor menekan tombol hapus pada event yang dipilih. Sistem akan menampilkan window konfirmasi hapus promotor atau tidak. Kemudian promotor memilih ya. Sistem akan menghapus promotor di halaman event promotor. Lalu ada alternate path. Alternate path pertama, jika ada event belum diisi, maka sistem akan menampilkan halaman kosong. Alternate path yang kedua, jika promotor memilih membatalkan menghapus event, maka sistem akan menampilkan halaman event lagi. Di sini ada skenario test case. Skenario 31 sampai 33, di mana skenario 31 berhasil menghapus event yang pada hasilnya event berhasil dihapus, kembali ke halaman daftar, event terupdate. Lalu skenario ke-32 gagal menghapus event karena data event tidak ditemukan, hasilnya menampilkan halaman kosong. Pada skenario 33, gagal menghapus event karena dibatalkan oleh user. Hasilnya kembali ke halaman daftar event. Selanjutnya, use case mengubah event. Basic path, promotor berada di halaman event di mana promotor mengisikan nama event pada text field event, penjelasan acara pada text field deskripsi event, tanggal acara pada text field tanggal event, tempat acara pada text field tempat, harga tiket acara pada text field harga tiket, rekening pada rekening field, serta nomor promotor pada text field contact person. Promotor menekan tombol save, kemudian sistem secara otomatis memperbarui event ke dalam daftar event, kemudian menampilkan halaman daftar event yang promotor buat. Alternate path-nya ada dua. Alternate path 1, jika promotor tidak mengisi salah satu field dan menekan tombol submit, maka sistem akan menampilkan peringatan bahwa ada field yang belum diisi. Alternate path 2,
Jika promotor mengisi field event dengan campuran teks dan simbol dan menekan tombol submit, maka sistem akan menampilkan peringatan bahwa field harus diisi dengan teks tanpa simbol. Pada tampilan ini ada skenario test case, skenario 41 sampai skenario 43. Skenario 41 berhasil mengubah detail event, pada hasilnya menampilkan detail event. Skenario ke-42 gagal mengubah detail event karena ada field masih kosong. Hasilnya menampilkan pesan error, ada field yang kosong, dan kembali ke halaman tambah event. Pada skenario 43, gagal mengubah detail event karena format data yang salah. Pada hasilnya, menampilkan pesan error bahwa ada isian field yang tidak sesuai format dan kembali ke halaman tambah event. Berikut ini adalah skenario test case dengan data skenario 41 sampai 43 yang tampil pada slide sebelumnya diaplikasikan dengan data halaman tambah event, field nama event, field deskripsi event, field tanggal, field tempat, field harga tiket, field nomor rekening, field CP. Pada hasilnya, skenario 41 bisa menampilkan detail event, pada skenario 43 menampilkan pesan error dan ada field yang kosong, kembali ke halaman edit event. Pada skenario 43 pada hasilnya menampilkan pesan error bahwa ada isian field yang tidak sesuai format dan kembali ke halaman edit. Pada use case upload foto, ada basic path dan alternate path, di mana basic path promotor berada pada halaman detail event. Kemudian promotor mengklik link upload gambar, sistem akan menampilkan halaman form upload untuk mengupload gambar. Promotor menekan tombol upload gambar, kemudian sistem akan melakukan update event. Di event query berdasarkan nama event, sistem akan menampilkan halaman detail event. Lalu alternate path, jika file upload berekstensi selain JPG, maka akan muncul peringatan bahwa file harus berekstensi .jpg. Di sini terlihat ada tabel skenario test case. Skenario 51 bisa mengupload gambar dan hasilnya gambar berhasil diupload, lalu kembali ke halaman detail event. Pada skenario ke-52 gagal mengupload karena format gambar salah dan hasilnya menampilkan pesan error bahwa format gambar salah. Pada slide sebelumnya, skenario test case, di sini skenario test case dengan data. Skenario ke-51 berhasil mengupload gambar, datanya, contohnya form upload browse-nya asiatic.jpg, dan pada hasilnya gambar berhasil diupload dan kembali ke halaman detail event. Pada skenario ke-52 gagal mengupload karena format gambar salah dan file uploadannya itu project_kpop.odb dan hasilnya menampilkan pesan error bahwa format gambar salah. Terima kasih. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Suci. Oke, selanjutnya test case modul manajemen komentar. Ke-1 ada use case melihat komentar. Base path, user, promotor, pengunjung, dan administrator berada pada halaman utama tanpa melalui proses login. Sistem akan menampilkan list event berdasarkan urutan waktu paling dekat. User mengklik tombol view detail, kemudian sistem akan menampilkan detail dari event beserta komentar. Alternatif path, bisa komentar queen belum diisi, maka sistem akan menampilkan tabel kosong. Selanjutnya skenario test case. Di sini ada ID skenario, nama skenario, halaman utama, daftar event, view detail, halaman detail event, daftar komentar, dan hasil.
Contohnya di sini ada SKK 11 berhasil melihat komentar, halaman utamanya valid, daftar eventnya valid, view detail valid, halaman detail event valid, daftar komentar valid. Hasilnya menampilkan halaman detail event dan pada bagian bawah halaman terdapat daftar komentar. Selanjutnya ada SKE 12 gagal melihat komentar karena belum ada data. Terus di sini valid, dan daftar komentarnya invalid. Hasilnya menampilkan halaman detail event dan tampilan kosong pada bagian bawah halaman. Selanjutnya yang kedua ada use case menambah komentar. Base page-nya mengunjung berada pada halaman detail event. Pengunjung mengisikan nama pada text field, nama pemberi komentar, dan komentar pada text field isi komentar. Pengunjung menemukan tombol post, kemudian menyimpan komentar ke dalam komentar query, kemudian menampilkan halaman detail event. Alternatif path, jika pengunjung tidak mengisi salah satu file yang menekan tombol post, maka sistem akan menampilkan peringatan bahwa ada file yang belum diisi. Oke, sekarang SKK 21 di sini semuanya valid dan hasilnya menampilkan hasil detail event pada bagian bawah halaman terdapat komentar yang baru diisi. Lalu yang di sini file namanya ada yang invalid, file komentarnya invalid, maka hasilnya muncul pesan error bahwa ada file yang masih kosong. Oke, sekarang SKK 21 berhasil menambahkan komentar. Di sini udah valid, terus udah ada diisi dan valid, dan hasilnya menampilkan halaman detail event dan pada bagian bawah halaman terdapat komentar yang baru diisi. Lalu di sini ada SKE 22. Di sini valid, di sini udah ada namanya, lalu di file komentar kosong dan di sini ada valid. Terus akan hasilnya muncul pesan error bahwa ada file yang masih kosong. Oke, sekarang SKK 21 berhasil menambahkan komentar. Di sini udah valid, terus udah ada diisi dan valid, dan hasilnya menampilkan halaman detail event dan pada bagian bawah halaman terdapat komentar yang baru diisi. Lalu di sini ada SKE 22. Di sini valid, di sini udah ada namanya, lalu di file komentar kosong dan di sini ada valid. Terus akan hasilnya muncul pesan error bahwa ada file yang masih kosong. Yang ketiga, use case menghapus komentar per promotor. Base page-nya promotor berada pada halaman detail event, kemudian promotor mengeklik link di delete pada tabel komentar. Sistem akan menampilkan Windows konfirmasi hapus, kemudian promotor melihat ya, sistem akan menghapus komentar di komentar query. Alternatif path-nya ada alternatif path 1 dan alternatif path 2 dan bisa dibaca sendiri. Skenario test case. Di sini ada SKK 31 berhasil menghapus komentar valid. Dikonfirmasi ada yang ya atau tidak, dan di sini FA dan di sini ada NA, menampilkan halaman detail event pada bagian bawah halaman terdapat komentar yang baru diisi. Lalu di sini selanjutnya ada SKE 33 dan konfirmasinya dia NA dan tidaknya di valid. Hasilnya kembali ke halaman detail event. Selanjutnya test case modul manajemen pembayaran. Di sini use case melakukan pembayaran. Base page-nya pengunjung berada di halaman detail event, kemudian mengklik tombol post bayar. Sistem akan menampilkan form konfirmasi pembayaran yang berisi test field nama, test field email, test field jumlah tiket dipesan, test field tanggal pembayaran, dan text field total pembayaran, dan bisa dibaca seterusnya. Dan di sini ada alternatif path 1 sampai 3.
Skenario test case. Di sini ada SKP 11 berhasil melakukan pembayaran dan hasilnya semuanya valid. Hasilnya menampilkan halaman detail event. Lalu yang SKP 14 gagal menambahkan komentar karena format file total bayar salah. Lalu di sini ada file total bayar invalid. Setelah hasilnya muncul pesan error bahwa format isian file total bayar salah. Oke, di sini SKP 11 berhasil melakukan pembayaran. Di sini semua nilainya valid dan semua datanya sudah terisi. Lalu hasilnya akan menampilkan halaman detail event. Lalu di sini ada SKP 12 gagal menambahkan komentar karena ada file kosong. Contohnya di file email di sini dia tidak mengisikannya, maka hasilnya akan muncul pesan error bahwa ada file yang masih kosong. Selanjutnya saya akan serahkan kepada rekan saya bernama Neta Nuryati. Yang kedua, use case melihat daftar pembayaran. Di sini ada basic path. Promotor berada pada halaman detail event. Sistem akan menampilkan detail event. Promotor mengklik tombol history payment, kemudian sistem akan menampilkan histori pembayaran. Alternative path. Jika histori pembayaran belum diisi, maka sistem akan menampilkan halaman utama dan informasi bahwa belum ada histori pembayaran. Di sini ada skenario test case. Untuk ID skenario SKP 21, nama skenario berhasil melihat daftar history payment. Untuk halaman detail eventnya valid, tombol history payment valid, kemudian halaman daftar history payment valid. Jadi hasilnya menampilkan halaman daftar history payment. Kemudian ID skenario SKP 22, nama skenario gagal melihat daftar history payment karena belum ada data. Untuk halaman detail eventnya valid, tombol history paymentnya valid, dan halaman daftar history paymentnya invalid. Maka hasilnya menampilkan halaman daftar history payment tetapi tabel kosong. Yang ketiga, use case menghapus pembayaran. Pada basic path, promotor berada pada halaman histori pembayaran, kemudian promotor mengklik link delete pada tabel histori pembayaran. Sistem akan menampilkan window konfirmasi hapus, kemudian promotor memilih iya. Sistem akan menghapus pembayaran di history payment query. Untuk alternatif path-nya ada alternatif path 1. Jika history payment query belum diisi, maka sistem akan menampilkan halaman history pembayaran dan informasi bahwa belum ada history pembayaran. Pada alternatif path 2, jika promotor memilih membatalkan menghapus pembayaran, maka sistem akan menampilkan halaman history pembayaran lagi. Skenario test case. Untuk ID skenario SKP 31, nama skenarionya berhasil menghapus pembayaran. Di sini halaman daftar histori pembayaran valid, link delete valid, konfirmasi valid. Hasilnya menampilkan halaman daftar histori payment dengan tabel terupdate. Untuk ID skenario yang SKP 32, nama skenarionya gagal menghapus pembayaran karena belum ada data. Untuk halaman daftar histori pembayarannya valid, link delete not access, kemudian konfirmasinya juga not access, jadi menghasilkan penampilan halaman daftar history payment tetapi tabel kosong. Kemudian ID skenario SKP 33, nama skenarionya gagal menghapus pembayaran karena aksi dibatalkan. Untuk halaman daftar history pembayarannya valid, link delete valid, terus untuk konfirmasinya not access, untuk tidaknya valid. Jadi hasilnya menampilkan halaman daftar history payment. Implementasi dan hasil test case. Untuk ID skenario di sini ya. Untuk SK 11 sampai 56 semuanya valid kecuali SK 21. Kemudian SK 31, SK 32, SK 41 itu tidak valid. Modul manajemen event.
Untuk ID skenario dari SKE 11 sampai 52 semuanya valid. Bisa dilihat di sini ya. Untuk hasil yang diharapkan sama hasil pengujian test case-nya sesuai valid. Untuk modul manajemen komentar, di sini ada ID skenario dari SKK 11 sampai 33, bisa dilihat di sini. Dari hasil yang diharapkan dan hasil pengujian test case-nya untuk semuanya sesuai valid. Di sini ada sintak untuk user query test, bisa dilihat ya di sini. Ini sintak-sintaknya. Berikutnya ada sintak model event query. Di sini bisa dilihat juga sintak-sintaknya. Berikutnya ada model history payment. Di sini bisa dilihat juga sintak-sintaknya untuk unit untuk kelas.